Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, pertemuan ke-12 kita adalah refleksi nilai dan amanat dalam cerita rakyat. Nah, untuk misi belajar kita pada hari ini ialah menganalisis unsur pembangun cerita rakyat yang kita simak. Kemudian berefleksi, menemukan cermin diri melalui pesan moral atau amanat cerita. Kemudian menghayati, mengaitkan nilai cerita dengan kehidupan keluarga dan kerja. Nah, seperti materi pada sebelumnya, itu kisah ular kepala tujuh ini, legenda dari Danau Tes, Lebong, sebuah kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan kesetiaan yang melintasi zaman. Untuk tokohnya itu ada raja, permaisuri, dan sang ular. Latarnya Bengkulu masa lalu. Kita akan membedah sang tokoh. Tokoh utamanya itu pusat perhatian dalam cerita yang mengalami konflik dan perubahan karakter. Dan penokohan itu cara penulis menggambarkan watak atau sifat tokoh. Ia sabar, berani, atau tamak. Nah, ini bisa dilihat dinamika alur ceritanya, grafik tegangan cerita ini ekspektasi versus konfliknya. Cermin kehidupan, menemukan diri dalam amanat. Relevansi dunia kerja. Amanat cerita bukan sekedar dongeng. Kemampuan menyimak amanat sangat penting di dunia kerja. Memahami instruksi atasan dengan tepat, menjaga integritas dan kejujuran, kemudian menyelesaikan konflik dengan bijak. Amanat dalam keluarga, nilai baktinya menghormati orang tua seperti tokoh dalam legenda yang tulus berkorban. Kemudian nilai kejujuran, membangun kepercayaan antar anggota keluarga demi keharmonisan rumah tangga. Kemudian nilai ketangguhan, mengajarkan anak-anak kita untuk tidak mudah menyerah saat menghadapi badai kehidupan. Fakta versus makna. Untuk unsur latar tempat, itu ada faktanya danau yang gelap dan dalam. Kemudian maknanya tantangan hidup yang penuh misteri. Untuk unsur selanjutnya itu latar suasana, faktanya hening dan mencekam. Untuk makna, kebutuhan akan ketenangan batin. Kemudian aksi tokohnya, faktanya memberikan harta. Kemudian untuk makna tersiratnya sifat kedermawanan dan keikhlasan. Fokus penilaian pada asesmen kita nanti itu ada analisis alur 35%, tokoh penokohan 25%, dan latar dan amanat 40%. Hikmah leluhur kita yaitu harta bisa habis, pangkat bisa lepas, tapi budi pekerti dan hikmah akan abadi dalam ingatan. Kekayaan narasi Bengkulu, legenda Danau Tes, kemudian kisah Danau Dendam Tak Sudah, dan cerita rakyat pesisir. Langkah detektif sastra untuk minggu pertama itu menyimak dan identifikasi cerita. Minggu kedua membongkar tokoh dan alur. Minggu ketiga refleksi nilai dan amanat. Untuk minggu keempat asesmen dan panen hikmah. Ruang diskusi kita yaitu ada yang ingin Bapak atau Ibu atau adik-adik tanyakan mengenai amat cerita hari ini, boleh langsung hubungi grup WhatsApp tutor ya. Terima kasih teman-teman, jadilah cermin yang jernih agar setiap amanat yang kau terima bisa kau pantulkan menjadi kebaikan bagi sesama. Saya pamit undur diri ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.